Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah dan selawat kepada Nabi dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita berdoa semoga di pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan, kepahaman dan kecerdasan untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi jaringan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur anatomi, akar, batang, serta daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Bab kedua, jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan meliputi A. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. B. Jaringan penyusun organ pada tumbuhan. C. Kultur jaringan tumbuhan. Pertama kita akan mempelajari bagian A dulu ya. A. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama, macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, pengangkutan pada tumbuhan. Yang kedua, pengangkutan pada tumbuhan. Sampingnya kita akan melihat struktur jaringan pada tumbuhan. Pertama, pada ujung batang, yaitu diperbesar, maka terlihatlah tunas apikal yang terdiri dari meristem apikal. Yang kedua, bagian tengah batang diperlihatkan tempat beradanya kambium vaskular. Kambium tersebut disebut meristem lateral, artinya meristem antara. Kemudian pada bagian akar diperbesar, di situ ada bagian lingkaran oranye meristem yang akan membentuk akar lateral. Nah, kita di sini sudah melihat bagian gambarnya ada akar lateral. Di bagian ujung akar lateral itu disebut meristem apikal akar. Nah, di sini juga kita akan melihat bagian rambut pada akar. Kemudian pada ujung akar terdapat meristem apikal akar di dekat tudung akar, artinya paling ujung ya. Nah, kita akan masuk pada bagian pertama, macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem juga disebut jaringan muda atau embrional, dan jaringan dewasa disebut jaringan permanen. Nah, pada jaringan meristem terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan letaknya. Pada berdasarkan asalnya, meristem terbagi menjadi dua, meristem primer dan meristem sekunder. Berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga, meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, kita akan mengetahui apa sih itu meristem, jaringan meristem. Nah, jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Nah, kemudian berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, meristem primer, yaitu meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Artinya jaringan meristem primer itu dapat di ujung akar dan ujung batang. Aktivitas jaringan meristem primer mengakibatkan batang dan akar bertambah panjang. Kemudian meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tetapi menjadi embrional kembali. Nah,
Meristem sekunder ini meliputi kambium dan kambium gabus. Kemudian jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. Meristem apikal atau disebut meristem ujung, terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem apikal menghasilkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan sehingga tanaman bertambah tinggi. Yang kedua, meristem interkalar atau disebut meristem antara, terdapat di antara jaringan dewasa dan terdapat di pangkal luas batang. Dan yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral atau disebut juga meristem samping terdapat sejajar dengan permukaan organ yang tempat ditemukannya. Contohnya, kambium dan kambium gabus disebut filogen. Kambium ke arah luar membentuk floem dan ke arah dalam membentuk xilem. Kambium gabus ke arah luar membentuk filem dan ke arah dalam membentuk floem. Nah, kita akan masuk pada meristem jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Nah, pada jaringan dewasa berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi 4. Jaringan pelindung, jaringan dasar atau juga disebut jaringan parenkim, jaringan penguat disebut mekanik, dan terakhir jaringan penguat. Jaringan pelindung pada tumbuhan berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Fungsinya melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Nah, pada jaringan pelindung ini tadi kan terbagi menjadi dua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Sedangkan pada jaringan gabus, setelah batang tumbuh membesar, epidermis mendesak sehingga pecah dan rusak. Akibatnya, epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya akan digantikan oleh jaringan gabus. Jadi jaringan gabus ini adalah jaringan pengganti jaringan epidermis. Kemudian jaringan dasar atau parenkim. Parenkim juga disebut jaringan dasar karena terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Kemudian jaringan penguat atau mekanik terbagi menjadi 2. Jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, jaringan penguat pada tumbuhan digunakan untuk memperkokoh tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini memiliki ciri sebagai berikut. Salah satunya tersusun atas sel hidup. Dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa. Jaringan sklerenkim merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, jaringan sklerenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri atas sel-sel mati dengan dinding sel tebal. Hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Jadi kebalikan dari jaringan kolenkim ya. Kemudian jaringan penguat. Jaringan penguat bentuknya dan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Nah, fungsi dari jaringan xilem ini mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Jadi sel-sel penyusun xilem umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal tersusun atas lignin sebagai jaringan penguat. Kemudian pada jaringan floem.
Pada jaringan fluid ini berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi fluid ini terdiri atas berbagai bentuk sel hidup dan mati, yaitu meliputi unsur-unsur kibral atau disebut sel-sel tapis dan komponen buluh tapis. Kemudian yang kedua, pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan intravaskular. Yang pertama, proses pengangkutan ekstravaskular terbagi menjadi dua, melalui transportasi simplas dan apoplas. Pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Proses transportasi tersebut dapat terjadi melalui dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Nah, maka kita akan mengetahui apa itu transportasi simplas. Merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel-sel ke sel melalui sitoplasma. Nah, transportasi simplas dimulai dari sel-sel rambut, akar sel-sel, parenkim, korteks, endodermis, fascicle, selender pusat, dan akhirnya ke xilem. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Bisa kita lihat di gambarnya. Kemudian, transportasi apoplas merupakan pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya melalui ruang antar sel. Jadi, air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transfer pasif. Selanjutnya, air akan melewati ruang-ruang antar sel. Namun, transportasi apoplas tidak dapat melewati endodermis karena terhalang pita kasparin. Jadi, air yang menuju endodermis ditransport secara simplas melalui peresap. Kemudian yang kedua, proses pengangkutan intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh xilem atau pembuluh tapis fluem. Proses pengangkutan secara intravaskular pada pembuluh xilem sebagai berikut. Xilem akar akan menuju xilem batang, dan xilem batang pengangkutannya akan menuju xilem tangkai daun, kemudian menuju xilem tulang daun, dan terakhir akan menuju mesofel.